yang baru aja bergabung, pada pagi hari ini kita sedang membahas tentang good akhlak lebih penting daripada good looking. Nah, Ustadz Syam tadi masih ada yang gantung nih. Siapa sih sahabat di zaman baginda Rasul yang good akhlak tapi tidak good looking, dan bagaimana pandangan Rasul tentang beliau? Mau dong kisahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Abi Utsman, Ustaz Maulana, Caca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di zaman Nabi itu yang good akhlak sekaligus good looking lebih banyak dibandingkan yang good akhlak tapi tidak good looking. Jadi sahabat Nabi itu good looking semuanya. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW itu luar biasa ya, menyeluruh. Seperti membersihkan bulu-bulu yang ada di wajah. Nabi minta rapikan ya, rapikan jenggot gitu. Kemudian mencukur kumis. Nabi juga meminta bersiwak. Nabi juga minta memakai wewangian. Jadi memang sahabat Nabi itu jangan dibayangkan lusuh, bau, tidak terawat. Sahabat Nabi SAW terawat. Sahabat Nabi SAW wangi-wangi karena sunnah Nabi SAW itu untuk memakai wangian bagi laki-laki. Justru sahabat Nabi SAW mereka wangi, mereka ganteng, mereka memakai pakaian terbaiknya untuk ke masjid. Ya, bukan pakaian terbaiknya untuk bergaya, tapi pakaian terbaiknya untuk ke masjid. Sahabat Nabi SAW kaya raya, walaupun sebahagian kecil di antaranya ada juga yang mungkin kalau dipandang memang tidak terlalu good looking. Contoh misalnya siapa? Orang yang sudah terdengar suara terompahnya di dalam surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Bilal bin Rabah memang keturunan, mohon maaf, kulit hitam. Sehingga ketika bergabung dengan orang-orang yang kulit putih, orang Arab pada saat itu memang kelihatan aneh sendiri gitu. Tapi kalau berada di antara kulit hitam memang mungkin juga dianggap paling ganteng gitu ya. Karena kan selera orang beda-beda, relatif gitu. Maka Bilal bin Rabah ini sedang berdebat dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Ya biasalah, debat-debat biasa. Tiba-tiba emosi mungkin Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Uskut anta yabnas sauda." Udah diem lu orang hitam gitu kan, digituin. Terdengar diadukan sama Sayyidina Bilal bin Rabah kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada baginda Nabi diadukan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar Al-Ghifari, jauh-jauh kau dariku karena engkau berbau busuk. Subhanallah. Justru yang dikatain busuk bukan Sayyidina Bilal, tapi yang dikatain busuk adalah yang mengeluarkan kalimat-kalimat kotor tadi dengan mencela sahabatnya yang tidak good looking menurutnya. Maka subhanallah pada saat itu mohon Abu Dzar Al-Ghifari, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Sampai mereka berdua akhirnya berdamai. Maka subhanallah ini good akhlak, kemudian walaupun tidak good looking menurut manusia, tapi dia masuk surga duluan suara sendalnya, suara terompahnya. Kemudian yang kedua, kita kenal lagi seorang yang bernama Julaibib. Julaibib ini menjadi rebutan bidadari. Kenapa? Karena ternyata di antara para sahabat karena tidak good looking tapi ternyata menjadi rebutan bidadari. Kenapa? Karena beliau syahid. Kemudian ada lagi siapa? Termasuk diantaranya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dalam riwayat kalau dia ngelamar anaknya orang tidak ada satupun yang mau terima. Jadi Uwais Al-Qarni ini saking tidak dikenalnya dan saking tidak good rekening, tidak good lookingnya. Kalau dia ngelamar anak perempuan orang langsung tanpa melihat orangnya langsung ditolak. Karena apa? Karena tidak pernah terdengar namanya. Tidak good rekening, tidak good looking. Tapi subhanallah, majhulun fil ard, lakin masyhurun fis sama. Tidak dikenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Ya begitulah para sahabat, namun kita harus menggarisbawahi bahwa sahabat itu sebenarnya wangi, rapi, ganteng. Mereka memakai pakaian yang terbaik karena itu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan dan mengedepankan kebersihan. Islam itu indah. Baik. Habib Utsman, Masya Allah. Ya, tadi kalau kita udah berbicara tentang zaman baginda Rasul, sepertinya para sahabat itu sangat-sangat mengedepankan tentang good akhlak ya. Walaupun memang beliau-beliau itu insya Allah banyak sekali yang good looking dan juga bersih, harum, wangi, indah gitu, Masya Allah. Nah tapi kalau di zaman sekarang nih, sepertinya banyak orang lebih mengedepankan good looking. Kenapa? Karena ngakunya karena korban bullying. Misalkan ya Bib, misalkan maaf nih Afwan. Kalau misalkan orang gendut,
Jadi dia menguruskan diri supaya nggak diledekin lagi gendut. Itu boleh apa enggak dalam syariat Islam. Misalkan dibilang afwan sekali, pesek. Jadi hidungnya di filler, diisi, itu di filler, disuntik. Terus akhirnya dimancungin. Atau enggak sekarang operasi-operasi kayak Korea-Koreaan itulah. Bibirnya ditebelin karena terlalu tipis gitu. Terus ada juga alis nih. Kalau nanya gini enak sama Habib Utsman nih, mumpung ada Habib Utsman. Alis diapain? Di trading tuh pakai tali gitu loh, Bib. Atau enggak dicukur lah istilahnya kalau laki-laki gampangnya. Dicukur tetap haram mutlak. Nah, itu gimana? Jadi dalam syariat Islam boleh nggak sih merubah bentuk penampilan ya dalam syariat Islam supaya tidak dibully? Itu boleh apa enggak dan batasan-batasannya mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Mohon tausiahnya. Kita kan udah mempelajari nih, Islam itu indah dinikmatin. La yugairuh, nggak boleh merubah. Hidungnya nggak boleh dirubah, bibirnya nggak boleh dirubah. Haram, mutlak hukumnya haram. Oh tausiah, ampun Ustaz Maulana, Caca, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah boleh memperbaiki bentuk tubuh karena sering dihina oleh orang lain? Memperbaiki bentuk tubuh untuk kebaikan, tidak merubah, ya kan? Dengan bentuk apapun nggak merubah, tapi dengan kesehatan. Dia olahraga, dia diet boleh, dia puasa Senin Kemis dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Dan bahkan disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk berolahraga. Jadi zaman Rasulullah itu mereka memanah, manah itu adalah manahnya adalah melatih kefokusan, manah sambil berkuda, melatih kefokusan dan juga otot. Kalau kuda itu kan dia berotot, Wah, dia pegel banget, bergerak semuanya, capek. Terus apa lagi yang dilakukan Rasulullah? Bergulat. Ini adalah bentuk olahraga. Gak mungkin dia bisa gulat tanpa badannya dibagusin. Gak mungkin dia bisa bergulat tanpa apa? Tanpa dia memperbaiki bentuk tubuhnya, badannya, olahraganya, ininya, itu dan lain sebagainya. Dan juga disunahkan oleh Rasulullah untuk berenang. Berenang itu semuanya bergerak. Oleh karena itu, bahwasanya Islam itu mengajarkan bahwasanya kita ini harus apa? Harus olahraga, harus memperbaiki diri kita, harus memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perbuatan kita. Bukan hanya akhlak dan lain sebagainya. Olahraga pun dikedepankan. Dan juga mengikuti daripada syariatnya. Boleh olahraga, boleh melakukan perbuatan, tetapi aurat tetap dijaga. Auratul rajul baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul. Wa auratul mar'atul ajnabiyah wal wajh wal gafain. Kecuali muka dan telapak tangannya. Olahraga boleh, tapi juga bentuk badannya jangan ngepres-ngepres ya kan. Lagi di tempat gym dan lain sebagainya, bentuk tubuhnya kelihatan, ininya kelihatan, nggak boleh. Itu nggak benar. Itu nggak sesuai dengan syar'i. Perempuan tempatnya dengan perempuan, laki-laki tempatnya dengan laki-laki. Ikuti aturan yang baik. Olahraga dikedepankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar apa? Badan kita juga bagus. Kan ada badan yang kotak-kotak ya kan. Ya kan six pack atau one pack Ustaz? Oh, enggak. Aku one pack. One pack. Makanya olahraga harus. Karena apa? Olahraga ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dijelaskan dalam sebuah riwayat badannya sangat bagus, kekar, bidang, ganteng, keren, luar biasa. Oleh karena itu, jamaah di rumah kita berharap jangan menghina orang lain. Siapa orang yang menghina orang lain, sebagaimana Ustaz Sam sampaikan, sama seperti memakan dagingnya atau bangkainya dan lain sebagainya. Janganlah kita berkata-kata yang buruk terhadap teman kita, tetangga kita, atau bahkan terhadap istri kita. Ini gede banget sih badannya, ya kan? Ini gendutan banget sih sekarang, nggak boleh. Pujilah dia dengan pujian yang baik, karena apa? Itu motivasi kita sebagai seorang suami. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kalau merubah misalkan afwan dari gendut ke kurus, untuk kesehatan boleh. Boleh. Tapi kalau hidung dimancungin, ditebelin bibirnya, terus ditarik-tarik muka itu Merubah ciptaan. tidak boleh. Baik, jazakallah khairan. Tapi kasiran, merawat Habib. diri boleh ya Bib ya. Kalau Merawat diri wajib. Wajib. Jazakallah khair Habib, Ya, Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, jadi gimana dong Ustadz Maulana tipsnya supaya perempuan muslim secara syariat agama Islam itu bisa good looking dan juga good akhlak. Mohon Masya Allah, tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib dan Waduh, Ustazah, Ustaz. makasih banyak. Caca, pas banget Caca yang bawain ini. Dan ingat buat semuanya perempuan dimanapun berada, perempuan yang good looking dan good akhlak sesuai syariat Islam harus meneladani Rasulullah SAW. Teladan kita adalah Rasulullah. Sosok Rasulullah, betul tadi kata Ustaz Sam, rapi dan sebagainya, semua harus diikutin. Karena Masya Allah, tabarakallah, selain adanya keteladanan dari Rasulullah, utami makarimal akhlak, sesuai anjuran Rasulullah, itu pasti aman itu. Makanya pernah digambarkan wanita muslimah itu, wanita beriman itu bagaikan putri malu, bunga putri malu. Bunga putri malu itu gimana? Kuat keimanannya. Itu coba kalau bunga putri malu itu kalau mau dicabut itu keras itu.
Lalu ada durinya, jadi tidak bisa disentuh. Kalaupun disentuh dia malu. Gitu kan. Jadi gitulah malu-malu. Malu-malu, tapi bukan malu-maluin ya. Dan ingat, inilah mohon maaf astagfirullahaladzim. Memiliki kebaikan. Kebaikan inilah yang membuat wanita-wanita ini menjadi inner beauty. Apa? Inner beauty. Inner beauty. Itulah hebatnya. Karena kebaikannya. Karena keramahannya. Jadi kebaikan menyebabkan wanita itu dikagumi, keramahannya sehingga orang suka, lalu akhlaknya lah yang membuat orang tertarik padanya. Masya Allah, tabarakallah. Kita, kenapa orang tertarik sama dia? Bukan karena apanya, karena mungkin banyak wanita cantik yang lain. Tapi dia kesemsem karena itunya, karena akhlaknya, karena sesuatu yang ada yang menarik pada dirinya. Maka selain itu semua dijaga, budi pekertinya, akhlaknya, cara bicaranya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui. Jangan tanyakan orang kenapa kau pilih dia. Tidak boleh. Karena masing-masing beda yang dipandang, beda yang dinilai, beda yang disukai. Kenapa dia suka dia itu? Kenapa dia pilih itu? Karena bisa jadi dia suka karena ininya. Maka ada 4 wanita cantik yang luar biasa yang kita bisa lihat jadi pemimpin wanita di sorga. Siapa itu? Ratu Asia. Oh luar biasa baktinya. Baktinya kepada orang tuanya. Orang tuanya punya masalah. Kemudian dia berbakti kepada orang tuanya sampai dibawa ke istananya Fir'aun. Ratu Asia luar biasanya. Kepada suaminya lagi berbakti padahal suaminya adalah Fir'aun. Kemudian yang kedua ada namanya Siti Maryam. Yang luar biasa cantiknya. Cantik apanya? Ibadahnya luar biasa. Sehingga menimbulkan kecantikan sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ada lagi yang ketiga. Siapa itu? Siti Khadijah. Yang memiliki luar biasa kedermawanannya. Luar biasa ketabahannya, kesabarannya. Dan membantu perjuangan suaminya. Itulah Siti Khadijah. Yang keempat adalah Siti Fatimah. Yang luar biasa. Kalau berjalan, cara jalannya kayak Rasulullah. Luar biasanya. Padahal putri Nabi loh. Di antara setelah ini semua kita pelajari. Ada satu yang saya titip pesan. Buat wanita dimanapun berada. Menjadilah wanita yang good looking dan good akhlak itu. Ada lagi. Kebersihan dan kesehatan. Jagalah kebersihan. An-nadafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Oh kelihatan itu. Wanita itu dilihat dapurnya. Dilihat ruang tamunya, dilihat kamarnya, berantakan enggak? Jadi itu kamar mandinya saat. Medikur, pedikur, cukur. Kamar mandi. Kamar mandinya nggak boleh bau ya. Jadi boleh bau enggak apa-apa. gitu. Jadi kita bisa melihat itu lagi perempuan, pergilah ke rumahnya, lihat bagaimana perlakuannya. Lihatlah seperjalanan, kalau perlu berbisnislah dengannya. Jadi tahu akhlaknya. Tahu akhlaknya itu. Tadi apa saat? Menikur? Medikur, pedikur, cukur. Harus, apalagi kalau udah punya suami, Iya. wajib itu. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. Nah guru-guruku sekarang kita kasih kesempatan lagi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada dong, ada, karena Masya sekarang Allah. kita masuk segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya punya pasangan, dia taat beragama, tapi dia tidak terlalu suka untuk berpenampilan menarik. Ketika saya menyarankan untuk memperbaiki penampilannya, tapi dia malah marah. Apakah saya berdosa menyuruh dia agar berpenampilan menarik Ustadz? Nah gimana nih Ustadz Syam? Berdosa gak sih kalau kita nyuruh pasangan kita untuk berpenampilan menarik? Mana Jadi tuh? subhanallah, ini dari bahasa saja. Maksudnya adalah kita sebagai Islam atau sebagai Muslim harus pandai berbahasa. Kenapa? Kalau bahasanya menyuruh, kalau bahasanya memerintah, dan suami tidak ridho, maka bisa bernilai berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bahasanya memberi saran, meminta tolong untuk kebaikan suami, justru bisa bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suaminya bisa berpenampilan menarik di luar sana? Wahai suamiku, subhanallah, tahu enggak salah satu sunnah Nabi? Apa sunnahnya? Pakai parfum. Subhanallah, suami tidak tersinggung karena bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya juga menjalankan
menjalankan sunnah akibat daripada istrinya dapat pahala. Suamiku tahu nggak kalau Nabi Muhammad SAW itu memelihara jenggot. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu merapikan kumisnya. Seneng deh kalau kamu ikut sunnah. Nah, suaminya juga ikut senang tanpa menyakiti perasaannya. Maka kalau dikatakan berdosa nggak menyakiti perasaan suami? Berdosa. Berdosa nggak kalau mengejek suami? Berdosa. Tapi kalau membuat suami lebih lagi mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, maka itu berpahala. Maka caranya adalah satu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pandangan manusia. Ya Allah, saya ingin supaya suamiku menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena saya ingin dianggap sebagai ada yang mengurusnya. Karena kalau dia keluar rumah berantakan, yang salah juga saya, yang salah juga istrinya. Itu istrinya nggak pernah gantiin apa kaos kaki suaminya, ya? Itu istrinya nggak pernah perhatiin apa suaminya nggak pernah ganti kaos kaki, nggak pernah ganti sepatu, nggak pernah ganti ini. Sedangkan istrinya gonta-ganti tas, gitu ya. Istrinya gonta-ganti tas, istrinya gonta-ganti ini, tapi suaminya nggak pernah diurusin sepatunya, subhanallah nggak diganti-ganti. Maka itu yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW juga mengingatkan, ya, khairun nisa, ya, nisa min ahlil jannah, perempuan daripada ahli surga. Siapa nisa min ahlil jannah? Al-wadud. Siapa itu al-wadud? Al-wadud adalah yang besar rasa cintanya. Siapa itu yang besar rasa cintanya? Bukan hanya mengungkapkan dengan kata-kata bahwa aku mencintaimu. Tiap pagi dia bilang I love you, I love you, I love you, tapi tidak pernah ngurusin suaminya. Tiap hari dia bilang I love you, I love you, I love you, tapi tidak pernah buatkan kopi. Tidak pernah mengurusi suaminya. Maka cintanya hanya di mulut saja, tidak ditunjukkan dengan sikapnya. Maka kata Nabi, seseorang wanita daripada wanita surga adalah wanita yang besar rasa cintanya. Apa itu besar rasa cinta? Bukan hanya cinta dengan ucapan, tapi cinta juga dengan sikapnya. Maka penanya yang mulia, jikalau niatmu karena Allah, maka justru engkau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ada yang curhat taala. kayaknya, Sat. Jihan, Apa itu? Jihan nonton kan? Nonton ya? Oh ya bagus. Jihan lagi masak, lagi bikinin kopi, Jihan kok sekarang. Istriku itu jam 3 udah bikin kopi, Oh, Ustaz. Masya Subhanallah. Allah. Kecuali anakku lagi nyusu, maka absen dulu. Saya dahulukan dulu anakmu ya, gak apa-apa Oh, sayang ya. Masya Jadi Allah. Ustazah, subhanallah. Ridho ya sama istrinya ya? Ridho, Allahu tapi kan alhamdulillah. Akbar. mertua laki-lakinya paling pintar masak. Harusnya Ustazah pintar Oh masak. iya Masya Allah. Jadi ternyata cinta itu ditunjukkan juga dengan sikap, bukan hanya ditunjukkan dengan kalimat. Selalu surprise, happy birthday tiap sekali setahun doang, subhanallah. Tapi sikap kesehariannya tidak menunjukkan rasa cinta, maka dia tidak termasuk wanita ahli surga. Wanita ahli surga yang menunjukkan cinta dengan ucapan, dengan sikapnya juga, dengan perhatiannya kepada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jadi ucapan dan perbuatan harus sinkron. Sinkron dong. Dan gak boleh suruh-suruh suami, tapi kalau minta tolong boleh. Boleh. Semoga suaminya ridho, suamiku ridho ya sama aku ya. Aku Baiklah jamaah, habis ini masih ada kesempatan buat jamaah untuk bertanya loh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Iya. Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah.